Assalamualaikum, Berak. Waalaikumsalam. Tam, Dari mana bang? biasa nih, habis meeting akhir tahun ya kan. Terusin akun info pensi kayak biasa. Wih, rame nih ke depannya kali ya. Ya, semoga aja rame, kan banyak yang event yang batal. Aduh. Ya, tapi perjalanan udah sepi lah. Iya, Daripada mudik katanya. iya belum lagi. Kayaknya kalau sekarang event deres nih lagi hujan banget. Iya. Kampus udah libur kan? Kamu sudah Lu libur. udah libur, Rak? Kampus udah libur. Libur. Sampai bulan apa sih liburnya? Januari. Lo? Januari. Sama Januari. Januari awal. Tapi masih online offline? Insya Allah offline. Oh, kalau gue fix offline. Kalau gue fix offline. Ya, semoga ini lah ya, tahun depan ini lah ya membaik lah ya keadaannya. Tapi udah mulai membaik lah. Amin. Sudah Udah kan? sih. Orang udah nonton Piala Dunia, Udah. nggak pakai masker kan. Udah. Tapi Cina Hah? negaranya Aduh. melunjak lagi. Waduh, naik lagi. Ya, gimana ini 2023? Lo gimana kampus, ada berita-berita apa di kampus? Di kampus. Kalau si Raka kan lagi ngurusin house party. Ih, gaul. Real. Iya. Party, lagi bro. lagi ngetren tuh kayaknya, Bang. Tapi bukan udah mulai turun ya house party gitu ya. Haus sih bang. Tapi Tempat. house itu kan kalau ini minta lawakan Wow, gue gak pikiran. Gue gak siap, gue gak siap. Gue gak siap buat jokes itu. Ya, Kaget. anak muda gue pengen tahu anak muda lagi ngapain. Maksudnya tahun depan ini kan kalau gue misalnya tadi meeting sama beberapa klien gitu kan, mereka masih expect festival-festival Ya. gitu kan. Cuman ya gue lagi ngebaca tahun depan tuh trennya bakal apa. Kita dapat 2020 kan dapat surprise ya, ibaratnya habis tahun baru banjir, habis tahun baru Covid. Ya semoga ya tahun ini habis tahun baru lebih baik gitu kan. Iya, kalau ngomongin banjir kayaknya Mas lagi ini, Bang. Lagi udah besok aja katanya disarankan sama Gubernur Jakarta tuh WFH. Karena ada badai. Badai. Iya sih. Iya. Kalau anak muda lagi ngapain tam di Anak kampus? muda Tam? nih. Kemarin tuh kalau kemarin itu tahun ini kita flashback dikit. 2022 itu kan kita habis pandemi, kita masuk itu kayak baru-baru ketemu tuh langsung hype banget tuh. Orang-orang semangat tuh nyanyi-nyanyi barengan. Itu kalau misalnya di kampus gua atau beberapa temen itu hits, apalagi tuh pas lagi Halloween kemarin. Oh iya party Halloween ya. ini sih karaoke night. Oh, karaoke night. Iya, iya, Itu iya, pecah iya. banget sih, banyak banget. Jadi Apa? diajarkan sejak muda jadi pemandu karaoke. Waduh. Iya sih, ya secara Gen Z senang-senang gitu kan nyanyi bareng ya kan. Walaupun suaranya fals, tapi yang penting kebersamaannya udah lama dikurung gitu kan. Kan kalau rame-rame nggak kedengeran lah ya kalau males-males. Yang fals nggak kedengeran lah. Terus apa lagi tren apa sih sebenarnya anak-anak sekarang? Maksudnya masalahnya masih samakah? Masalahnya Kan sekarang lagi banyak nih kalau yang lagi kerja kan banyak kantor-kantor startup di mana Gen Z senang di situ kan lagi banyak layoff gitu loh. layoff, terus kayak motivasi Benzi buat bangun startup mulai mulai mikir-mikir lagi. Anjir, umuran lu udah kepikiran bangun startup ya? Kan gitu Bang, emang trennya Gen Z mikirinnya benefit oriented. Jadi Iya sih. kalau misalnya dari tulisan di Excel Future Leaders itu gue lihat apakah organisasi mahasiswa di tahun 2023 itu masih sustain apa enggak? Soalnya anak-anak kita ini, nih kayak bapak yang di belakang layar ini. Ya, produser kita Iya, ini. produser kita ini. Mendingan kita nyari duit, intern gitu kan, part time gitu-gitu Bang. Daripada gue ikut organisasi gitu-gitu, banyak hal kayak gitu Bang. Oh iya, berarti ada isu kayak apakah organisasi di kampus masih penting? Gitu kan. Bener nggak sih? Kalau kampus juga gitu. Apakah organisasi kampus masih penting apa enggak gitu? Tapi sekarang kampus-kampus tuh ya kebanyakan mereka gencarin organisasi di kampus sebagai syarat lulusan bang. Oh, syarat kelulusan. Tapi apakah masih relate dengan gua harus jadi anggota organisasi nih gitu? Kayaknya kalau dilihat masih, cuma semangatnya nggak. Oh, enggak. Iya. Karena keharusan ya. Iya karena keharusan aja. Iya sih. Ya kan semua nyari duit ya. Bener. Masa nyari kerang. Wah, Tapi ada juga sih kadang-kadang ya nggak selalu melulu tentang uang. Kadang relasi, bener. kadang ilmu gitu kan. Kayak misalnya ya taruhlah misalnya kita tahu lah info pensi kan, kerja sama siapapun kadang tidak dibayar. Wah. Minta support. Ya tapi kan ada benefit value yang lain gitu kan. Kita jadi bisa belajar
Cuma kalau misal dari awal kita selalu ngomongin uang terus sih menurut gua kayaknya agak susah ya. Dikit-dikit uang, kita kadang-kadang gini. Misalnya nih ya, lu punya usaha nih, lu berdua punya usaha anak baru gitu kan, misalnya usaha desain, tapi matok harga langsung tinggi. Ya mungkin sekali lu dapat klien, nyata nggak sesuai ekspektasi, akhirnya nggak manjang gitu loh. Jadi nggak perlu tentang uang sih. Cuma memang kita hidup butuh uang. Iya benar. Masa lu keluar ya kan, misalnya di jalanan gitu lagi macet, udah selesai, woi, gue nyari duit ya, masa gue nyari kerang gitu. Semua pasti nyari duit. Iya gitu. benar. Tapi kan apakah tolak ukurnya harus selalu melulu tentang uang? Ya, gitu. ada value-value lain gitu yang bisa dicari. Iya, karena kalau lu punya value, gue yakin uangnya datang ke lu sih. Oh benar. Gitu. Kalau kita nggak punya value ya mindset kita cari uang terus. Benefit tadi lu bilang kan, apapun ada rasa benefitnya. Teman pun ada benefit. Friends with benefit. Nah itulah, jadi kalau menurut gue sih memang, oke, berarti relate-nya adalah, pertama mungkin anak muda nggak into organisasi banget ya. Gen Z. Gen Z, oke. Terus nanti gimana nih ya, kalau 2023, udah tahun-tahun politik nih, apakah kalian tuh nggak di organisasi lagi gitu? Iya. Apakah masih melek politik gitu? Nah, itu lagi sebenarnya Gen Z itu masih banyak yang melek, cuman nggak, mungkin bahkan mereka lebih vokal karena mereka ini digital native, jadi lebih di internet mungkin. Lebih liar Iya, gitu lebih ya, liar. lebih nyari tahu ya. Iya. Tapi kan nggak tahu ya, kalau menurut gua, apakah yang di internet semuanya benar? Belum tentu. Belum tentu. Berarti ya, secara nggak langsung Gen Z itu ngelihatnya, ini perwakilan dari lo ya, ngelihat yang apa yang dilihat di internet itu yang dikonsumsi gitu ya. Jadi walaupun itu belum tentu benar, karena masif banyak yang ngomongin tentang hal itu, jadinya pembenaran. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi sih. Jadi lu nggak nyari tahu kayak, wah si A ngomong ini, si B ngomong ini, wah di TikTok gue lagi rame ini kayaknya nih gitu loh. Iya. Kemungkinan benar. Bagi Bagi kalian. Iya. Oh iya. Kan kita nggak tahu, mungkin satu orang ini yang selama ini misal ada satu TikToker atau satu individu yang viral di internet, ternyata dia bawa informasi yang salah, tapi karena viral gitu kan, bisa jadi kita semua kebawa gitu. Berarti kalau itu rawan juga Gen Z secara nggak kayak langsung gitu. ya, kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu, misalnya gue ikut pemilu nih gue ya, yang penting viral, lu akan ikut gue dong. tanpa nyari tahu lagi gitu maksud gue ya. Iya, tapi kalau misalkan lihat 2023 ya Bang ya, 2024 gitu pemilu, 27% pemilih pemilu itu Gen Z Bang. Oh iya. Oh jadi itu data dari? Data dari ini, kemarin itu kalau nggak salah, apa sih media yang warna merah, IDN tuh habis rilis data Gen Z. Oke. Iya, 27% pemilih tahun depan itu Gen Z. Karena mereka pengen ikut sumbang dalam biar negara lebih baik lah Pasti ya. kan udah sering tuh lihat-lihat tokoh gitu tiba-tiba bikin sitkom di TikTok. Ngaruh ya? Iya dong, bikin di Reels gitu. Iya. Coba kalau bapak ikut ke event, pasti lebih banyak. Sambutan. Sponsor tunggal gitu iya, kan misalnya. Siapa tahu kan nih. Pensi ini disponsori oleh bapak ini gitu. Iya, kita beri sambutan ya, dipersilahkan gitu kan. Oh, kemarin hampir terjadi tuh. Di mana? Ada di Bali. Oh di Bali. Di Bali. Jangan. Terlalu kena. Ya berarti ya secara nggak langsung mungkin tahun depan yang gue lihat mungkin perang kampanyenya, bukan perang bahasanya, kampanyenya mungkin lebih kreatif kali ya. Iya bener. Lewat bener. TikTok. Jadi Jadi jangan lupa pilih lalalala gitu. Lebih lewat nari-nari gitu kan. Iya. Jadi nggak panas gitu kan. Ya lebih Gen Z bisa mengkreasikan cara dia memilih lah mungkin ya dari sudut politik. Terus kalau dari sudut entertainment misalnya ngomongin tentang musik, konser, itu apakah masih ini nggak sih kalau anak Gen Z itu? Atau udah kayak kalau buat sekarang jujur dari ngelihat hidangan gestar yang di ini festival gitu festival, ya? Atau pensil lah ya? Kayaknya lagi kenyang gitu Bang, kayak soalnya deket-deket banget kayak dari kemarin tuh padet gitu, ada lagi besok ada lagi dan sebenarnya gestarnya mirip-mirip gitu kan. Terus kayak harganya juga sama, mirip-mirip, cuman nyesuaiin jadwal aja udah kita mau yang mana gitu. Iya sih, gue lihat juga kalau tahun ini ya rata-rata festival itu ya menang momentum ya.
Jadi momentum yang menang dapat gitu kan, terus promonya bagus gitu kan. Ya kita lihat misalnya Pesta Pora gitu kan. Iya, Kenapa gue ngomong Pesta Pora karena salah satu festival yang baru, langsung legit gitu kan, meledak dengan sidangan yang baik, Iya. eksekusi yang baik gitu loh. Gue nggak bilang festival jelek, bagus, bagus. Cuman ya mungkin bener kata lu lagi kenyang gitu ya. Iya udah lagi kenyang Udah kayaknya kenyang. harus inilah kayak harus detox dulu dikit-dikit nih. Iya, apalagi kan Napas dulu akhir nih. tahun duitnya udah habis Iya. gitu kan. Lagi pengen tahun baruan. Pengen tahun Apalagi baruan. kemarin kalah judi bola. Iya. Baru balik masuk ini lagi kampus Iya, udah mulai lagi. masuk kampus lagi. Jadi nongkrong mungkin di pirit-pirit, apa namanya, diirit-irit buat nonton konser kemarin udah gitu Iya. kan. Terus ya akhirnya akhir tahun ya kenyang gitu ya. Iya. Mungkin nanti kan Maret puasa tuh Bang ya. Oh iya. Maret puasa. Mungkin ini padat-padat sampai sebelum Maret kali ya. Ya, Terus apalagi kan udah tahun-tahun politik ya. Oktober katanya kan udah mulai-mulai kampanye gitu kan. Jadi ya lebih maju mungkin. Jadi event tuh bakal banyak di awal tahun, kuartal 1, kuartal 2 lah. oh, kisi-kisi ya guys ya. Iya, itulah. Maksudnya ya berarti kalau Gen Z itu berarti kan akhirnya jadi melek politik, jadi ngeliat apa jendela dunia dimanfaatkan dengan baik gitu ya, ngeliat digital. Ya sih bagus sih karena ya literasi itu penting ya, membaca tuh penting ya. Iya, jangan sampai gampang dibohongin lah, dapat Iya. kena viral dikit langsung. Apalagi sekarang Oh, era, ini gitu. era digital kan. Oh, Dikit nggak tahu. Padahal tinggal buka gitu, nggak perlu ke perpustakaan, nggak perlu ngantri-ngantri, udah Iya. ada semua. Google tells everything lah ibaratnya. iya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi era digital, era gadget lu masih malas baca sih, atau malas cari tahu ya kebangetan gitu loh. Minimal kalau di poster udah ada tulisan venue nggak usah ditanya lagi ya, Bill ya. Iya. Tapi nih, kalau lu kan mewakili di Gen Z yang kampus ya, semester 1 sampai 5 lah ya. Ya. Cuman kalau di gue sih ngeliat di Infopensi masih banyak yang nanya sih. Di Tanggal berapa, beli tiket di mana. Tapi karena Poster mereka, gitu. ya karena mereka 2 tahun kemarin nggak tahu apa bentuk konser, jadi bingung. Ada juga mungkin ya berapa persen memang baru banget sih. Jadi nggak salah juga Iya. gitu loh. Makanya kan sebagai kita juga harus bisa menyesuaikan market kan. Oke. Lo ngasih misalnya target market lo anak sekolah gitu, posternya ngejelimet. Anti desain itu Desainnya tempel-tempel. terus nggak ada keterangannya susah juga gitu. iya. Cuman ya gitulah, beda generasi, beda apa namanya, sudut pandang ya. Karena mungkin generasi gua yang tua-tua mungkin TikTok apa sih gitu kan. Tapi kan sekarang gimana kalau lo nggak melek ke situ kan lo jadi nggak update gitu, Nggak kurang. ketinggalan. Jadi mau nggak mau harus adaptasi ya sekarang ya. Iya. Iya, maksudnya bukan berarti harus digital doang, bukan TikTok doang, tapi harus melek digital. Karena kan anak muda lagi di situ semua. Berarti kemungkinan besar platformnya TikTok lagi naik nih beberapa tahun ini kan, lebih update di sana. Bener. Jadi jangan jadi inilah apa namanya, menolak perubahan, beradaptasi lah. Iya. Kadang-kadang kayak yang di atas itu suka ngejudge kayak kenapa sih anak sekarang gini, kenapa Iya. sih harus gitu-gitu? Kalau dibalikin? Kan harusnya gini gitu kan. Kan kalau dibalikin sama Iya. anak mudanya, Iya. lu tua lu. Kenapa bapak yang nggak gini gitu kan? Iya. Ya itulah ya, maksudnya kadang-kadang teknologi diciptakan bukan bikin kita tambah rajin, tapi teknologi lebih maju kita makin males. Karena dipermudah semua kan. Betul. Jadi harus bisa diimbangi gitu loh. Ya itulah, makanya siapa tahu nanti 2023 kita berharap yang terbaik lah ya. Amin. Jadi ini segmen mungkin yang kita selipin di kontennya obrolan roll, obrolan warung namanya. Asik. Ngobrol santai-santai aja. Betul. Oke lah, sampai ketemu lagi di apa nama segmen ini, kita nggak tahu lah. Berikutnya pokoknya ya. Ya, bye.